Ole Lennart Terhar Romeni, yang lebih dikenal sebagai Ole Romeni, secara resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda, tanggal 20 Juni tahun 2000 ini, memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian, ia memenuhi syarat untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional dan menjadi bagian dari timnas Garuda. Penyerang baru Oxford United ini akan menjadi mimpi buruk untuk para pemain bertahan, rival timnas Garuda di grup C, terutama Bahrain dan Cina yang notabene tim yang lebih lemah dibanding Jepang dan Australia. Skill dan kecepatan Ole akan membantu timnas merusak pertahanan tim lawan. Bersama Marcelino ia akan menjadi tandem yang epik dalam skema penyerangan Kirkpatrick. Karir sepak bola. Romeni memulai karir sepak bolanya di klub di VOL pada tahun 2005 sebelum bergabung dengan Akademi Muda NEC pada tahun 2011. Ia melakukan debut profesionalnya bersama NEC pada tanggal 19 Januari tahun 2018 dalam pertandingan melawan Almere City di Eerste Divisi. Setelah itu, ia sempat dipinjamkan ke Willem II pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Pada Januari tahun 2022, Romeni menandatangani kontrak dengan FC Emmen dan membantu klub tersebut memenangkan gelar Eerste Divisi pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Performa impresifnya menarik perhatian FC Utrecht, yang kemudian merekrutnya pada Juni tahun 2023. Terakhir, pada Januari tahun 2025, Romeni bergabung dengan Oxford United yang berlaga di EFL Championship. Meski belum mencuri perhatian dengan menjadi pemain reguler, nampaknya Ole dengan segala kelebihannya tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi pemain inti dari klub Pak Erick Thohir tersebut. Proses naturalisasi dan komitmen untuk timnas Indonesia. Keputusan Romeni untuk menjadi WNI didorong oleh keinginannya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Proses naturalisasinya dimulai pada November tahun 2024, ketika ia mengonfirmasi niatnya untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Setelah melalui serangkaian prosedur administrasi dan hukum, termasuk persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 4 Februari tahun 2025, Romeni resmi mengucapkan sumpah sebagai WNI pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Dengan bergabungnya Romeni, diharapkan lini serang timnas Indonesia akan semakin tajam. Pengalaman bermainnya di berbagai klub Eropa diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi prestasi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Dan jika benar Ole Romeni bersinar di bawah asuhan Kirkpatrick untuk timnas Indonesia, bukan tidak mungkin hal ini akan semakin membuat panas tetangga kita, terutama sang Harimau Malaya. Karena seperti yang kita tahu, kalau Malaysia tidak ingin prestasinya tergeser oleh timnas Garuda, bahkan mereka saat ini ikut-ikutan naturalisasi pemain keturunan yang ada di Eropa, tapi sayangnya, banyak sekali yang menolak timnas Malaysia. Pada akhir Desember tahun 2024, dunia sepak bola Malaysia dihebohkan dengan rumor yang menyebutkan bahwa Kapten Burnley FC, Josh Brownhill, memiliki garis keturunan Malaysia dan berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Malaysia, Harimau Malaya. Kabar ini pertama kali muncul dari sebuah akun media sosial yang mengklaim bahwa Brownhill memiliki darah Malaysia melalui neneknya. Akun tersebut bahkan membagikan tangkapan layar percakapan email dengan Brownhill yang menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan bermain untuk Malaysia. Rumor ini dengan cepat menyebar dan mendapatkan perhatian luas dari publik Malaysia. Banyak penggemar sepak bola di Malaysia yang berharap agar Brownhill dapat bergabung dengan tim nasional mereka, mengingat performanya yang impresif sebagai Kapten Burnley di Liga Inggris. Kolom komentar di akun media sosial Brownhill pun dibanjiri oleh pesan dari netizen Malaysia yang memintanya untuk mempertimbangkan bermain untuk Harimau Malaya. Menanggapi rumor yang semakin meluas, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, putra mahkota Johor sekaligus pemilik klub Johor Darul Takzim (JDT), mengambil inisiatif untuk menghubungi Brownhill secara langsung melalui pesan di Instagram. Dalam pesannya, Tunku Ismail menyampaikan bahwa masyarakat Malaysia sangat antusias dan berharap Brownhill dapat bermain untuk tim nasional mereka.
Ia juga meminta Brownhill untuk memberikan klarifikasi terkait rumor tersebut guna menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut. Brownhill merespons dengan ramah dan menyatakan bahwa ia telah mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Tak lama setelah itu, melalui akun Instagram pribadinya, Brownhill mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Malaysia. Ia menulis, "Hanya ingin menanggapi rumor yang beredar. Sayangnya, kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan sebagian orang. Saya tidak tahu bagaimana semua rumor ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskannya. Terima kasih atas dukungannya." Pernyataan tegas dari Brownhill ini sekaligus menepis harapan sebagian publik Malaysia yang menginginkannya bergabung dengan tim nasional mereka. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, terutama di era digital saat ini di mana informasi dapat dengan mudah tersebar luas tanpa konfirmasi yang memadai. Sebelumnya, Malaysia memang tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad Harimau Malaya. Namun, upaya ini seringkali menemui kendala, baik karena pemain yang bersangkutan tidak memiliki garis keturunan Malaysia yang valid atau karena mereka tidak tertarik untuk bergabung dengan tim nasional Malaysia. Kasus Brownhill menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam upaya mereka mencari pemain keturunan berkualitas. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menunjukkan betapa besarnya harapan dan ekspektasi publik terhadap peningkatan prestasi tim nasional melalui program naturalisasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan transparan dan berdasarkan informasi yang akurat, serta menghormati keputusan dan identitas para pemain yang bersangkutan.